panjang lebar, ini ada sebuah artikel kesehatan yang membicarakan tentang kondisi kesehatan seorang wanita. Ini kita dapat dari Dr. Sandra Lee yang mengunggah video seperti jerawat pada kening tapi sangat besar. Dan ini dinamakan No More Unicorn, kata Dr. Pimple Popper ini. Jadi isinya ternyata di dalamnya itu, benjolan itu merupakan sebuah kista. Nah, kista ternyata bisa ada di berbagai lokasi di tubuh kita kan ya, Dokter Boy ya. Jadi itu yang itu unicorn seperti tanduk tadi ya di depan ini ya. Jadi itu suatu, kalau kita sebut kista itu adalah suatu tumor di mana berisi cairan. Jadi tidak hanya di daerah organ reproduksi ya orang kenal dengan kista ovarium, tapi bisa juga di kepala, di otak kita, di paru-paru, di payudara, di ginjal, di hati, dan di semua organ tubuh kita itu bisa timbul kista atau tumor kista tadi. Nah, kista karena bervariasi jenisnya, bentuknya, ukurannya, lokasinya, ternyata bintang tamu kita hari ini juga mengidap kista. Kita sambut saja Irma Darmawangsa. Silakan ya. Halo, selamat datang. Halo Irma. Wah, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kabarnya Iya. nih, kita lagi ngomongin soal itu kista. Oh. Kabarnya kan Irma mengidap kista ya katanya ya? Pernah atau saat ini masih? Belum pernah diangkat sih. Oh ya? Oke. Maksudnya belum pernah dioperasi gitu, karena aku udah pernah USG, ukurannya kan masih kecil. Terus memang terus terang sih ada ketakutan juga. Sebenarnya lokasinya di mana sih Iya. kistanya? Di payudara ada kanan kiri sama di rahim. Oh, Oke, sudah oke, pernah tapi- di USG? Ada di bawah nggak hasil USG-nya? Bawah ada Boleh saya lihat? Nah. Ah, ini ada nih hasil Ada nih, USG-nya. Oke, kita sama-sama lihat nih ya. Iya. Ini USG untuk bagian Semuanya. semuanya. Iya, ini di USG kurang lebih setahun yang lalu ya. Iya. Jadi kalau lihat gambaran ini, ya ini kalau kita lihatkan ini, ya. Oke, ini kita lihatkan memang ini adalah USG di daerah payudara, kemudian ini USG di daerah organ reproduksi atau di rahim dan ovariumnya. Oke. Jadi kalau kita lihatkan ini memang kelihatannya di payudaranya juga ada kista, ya, yang sifatnya ukurannya kecil-kecil, ya. Ada beberapa nih, 1, 2, 3, ada beberapa di daerah payudara. Ukurannya hanya sekitar setengah senti lah, ya, 0,7 sampai 0,6 ya 0,6 ya sekitar itu. Kemudian di daerah ovariumnya ini juga ada kista, tapi ukurannya juga kecil, hanya sekitar 2,27 sama 3 cm ya, 2 cm 2 kali 3 cm. Ini pernah ketika berkonsultasi, apa yang direkomendasikan oleh dokter ke Irma waktu itu? Ya itu apa kan aku bilang nih apa harus diangkat dioperasi. Dia bilang kalau untuk ukuran segini belum bisa gitu. Terus paling aku disaranin pola hidup sehat kayak makanan sama sekali no MSG. Jadi aku cuman boleh garam gula gitu. Jadi istilahnya ambar-ambar gitu. Yang namanya makanan ada pengawet-pengawet itu harus dijauhi lah, udah perbodan lah gitu. Irma ini diperiksa ini karena ada keluhan atau screening rutin aja, artinya pemeriksaan rutin aja? Enggak sih, aku pas mandi dok, mas mandi kan. Sadari nih. Aku pas Pemeriksaan lagi payudara sendiri. gitu. Oke. Terus aku bilang, ini kok kayak ada benjolan gitu, aku berasa kan. Tapi aku sih hanya berasa di sebelah kanan. Terus pas besokannya mandi masih ada berapa sampai seminggu tuh nggak hilang-hilang. Ya udah jadi aku kesadaran sendiri aja coba USG gitu. periksa ke dokter Akhirnya ya udah aku onkologi. periksa keseluruhan sekalian gitu. Wah, ternyata ditemukan beberapa nih ya, bahkan ada kista di bagian ovariumnya. Iya. Oke, memangnya kalau tadi ngomongin soal makanan yang sering dikonsumsi sama Irma kayak apa sih? Kayak gini nggak sih? Boleh nggak nih Kita dibawa lihat ke sini makanan. nih? Kita lihat nih. Nih, ada nggak nih makanan yang disukain Irma nih di antara Ya. ini nih? Wah. Ada pedagang baksonya. Oke, di sini ada makanan favoritnya Irma. Makanan ini emang berpengaruh nimbul penyakit kayak gitu ya dok? Sebenarnya memang secara pasti kita tidak ketahui nih sampai sekarang penyebab pastinya itu apa, bagaimana terjadinya. Tapi memang sebaiknya rekomendasi dari para dokter onkologi tentunya untuk menghindari makanan-makanan yang mengandung pewarna buatan, pengawet seperti yang tadi sudah dijauhi oleh Irma tadi. Kemudian makanan-makanan yang tinggi kadar lemak, kemudian yang bisa memberi resiko terhadap kesehatan wanita itu sendiri. Jadi harus hati-hati sebenarnya dalam mengkonsumsi makanan, kita pastikan dulu apakah makanan ini termasuk makanan yang ideal, sehat, atau bermanfaat nggak sih buat kita gitu. Nah jadi Irma penasaran nih dok, kalau kista itu sebenarnya apa sih dan itu
tingkat keganasannya tuh kayak gimana gitu Ya, kan. jadi Boleh sebenarnya saya tahu? kalau kita bicara kista ini bermacam-macam ya. Jadi bentuk kista ini bermacam-macam. Nah, untuk lebih jelasnya nih kita lihat alat peraga berikut ini. Oke, boleh Yuk. dibawa masuk. Ini adalah gambaran dari organ reproduksi wanita. Nah, oke. Kalau kita bicara kista memang ada bermacam-macam. Yang paling sering atau paling mudah ditemukan adalah kista endometriosis atau kista coklat. Ya, jadi ini kita lihat yang coklat-coklat ini sebenarnya adalah penyebaran dari dinding endometrium yang letaknya di dalam ini yang harusnya keluar sebagai darah menstruasi. Jadi keluar ke bawah. Tapi entah kenapa dia bisa masuk ke dalam dan kemudian dia tumbuh menyebar di daerah di luar dari rahim itu sendiri. Jadi kalau dia tumbuh di sekitar dinding ini, ya sifatnya dia hidup. Jadi dia akan terus tumbuh, akan terus membesar bersama dengan siklus menstruasi yang dialami oleh wanita. Nah, kalau dia tumbuh di daerah ovarium, ini daerah ovarium kiri dan kanan, ini dia akan membentuk satu kantong. Ya, setiap mens kantong itu akan bertambah besar. Jadi setiap mens bertambah besar, dan biasanya kantong ini akan atau kista yang ada di daerah ovarium ini akan menimbulkan rasa nyeri. Ya, jadi nyeri yang dirasakan itu biasanya mengikuti siklus menstruasi yang terjadi. Aku kan ya namanya banyak nanya-nanya ke orang, terus banyak yang rekomendasiin obat-obatan nih dok, katanya. Ini kamu minum obat herbal ini untuk ngancurin. Jadi saya minum itu sampai blenger. Akhirnya gimana hancurnya nih? Saya nggak tahu, makanya, belum. makanya Belum sekali lagi ya. saya mau nanya nih kira-kira ada nggak memang obat-obat yang bisa menghancurkan? Siapa tahu kalau memang ada kan, jadi aku nggak perlu pakai operasi-operasi gitu. Ya, jadi kista ini tadi kalau saya cerita mengenai kista coklat atau kista endometriosis, ada lagi yang kita sebut sebagai kista fungsional atau kista folikel. Itu kista yang normal. Jadi ukurannya biasanya tidak lebih dari 5 cm, ya sekitar 3 sampai 5 cm. Kemudian dia mengikuti siklus menstruasi yang terjadi pada setiap wanita. Tumbuh di daerah ovarium, dia berisi sel telur yang matang. Jadi kalau sel telur matang pada saat masa subur, dia kemudian menetas atau kita sebut ovulasi. Ya, kemudian hilang, kista itu tidak terlihat lagi secara USG. Jadi itu dia akan hilang dengan sendirinya, tidak perlu dengan obat-obatan. Kita bicara pertama mengenai kista fungsional atau kista yang normal. Ya. Jadi kista ini memang jenisnya bermacam-macam sekali. Ada yang memang akan hilang dengan sendirinya, ada yang harus dilakukan tindakan dengan operasi atau pengangkatan. Ya, ada lagi nih, kalau ini kita lihat kan di sini ada beberapa jenis kista. Jadi kalau kita bicara kista, itu adalah suatu kantong yang berisi cairan. Ini kita lihat ya, kita coba pecahkan. Jadi kalau misalnya tumornya termasuk kista nih, pasti ada kapsulnya nih, ada lapisannya. Dan lapisan itu isinya bisa macam-macam. Nah, mungkin saja yang dialami oleh Irma merupakan kista yang tidak berbahaya. Oh mudah-mudahan. Amin. Mudah-mudahan, Mudah-mudahan. amin. Buka satu Kita dokter. buka satu ya, kita coba ya. Kita lihatkan. Jadi kista itu jenis kista nanti kita lihat berdasarkan selain ukurannya juga berdasarkan isi cairan yang ada di dalam kantong kista tersebut ya. Kita Isinya tentu bermacam-macam ya. Ya. Ini misalnya kita buka isinya apa? ya. Ini terlihat ya cairannya seperti cucian sabun ya. Jadi dia sifatnya lebih musin ya kita sebutnya ya. Jadi Seperti licin, lendir ya? Seperti lendir ya. Ini kita sebut sebagai kista musinosum ya. Jadi ini kista ini biasanya tanpa ada keluhan atau tanpa ada gejala yang dirasakan, tapi bisa terlihat dengan pemeriksaan ultrasonografi. Dan ukurannya untuk kista musinosum ini bisa besar sekali. Ya, bisa lebih dari 5 cm, 10 cm, bahkan bisa sampai 20 cm. Nah, mungkin bisa ditunjukkan yang ada di dalamnya, cairannya. Ya, Nah. ini cairannya. Ya, jadi terlihat lebih seperti lendir ya. Kemudian kita lihat kista berikutnya. Kira-kira ini isinya apa? Kayak ini ya, nebak-nebak hadiah ya. Nah, lihat ya, lihat. Ini warnanya kecoklatan. Ya. Ya, jadi ini yang kita sebut sebagai kista coklat atau kista endometriosis. Nah, ini ya. yang tadi dibicarakan Dokter Boy nih, yang tadi nih ada di sini ya. Ya. Nempel. Karena warnanya kecoklatan ya. Ini berhubungan dengan darah haid tadi ya, Dok ya. Ya, Yang betul. kembali Jadi ke ini atas. darah haid yang orang bilang darah haid mati yang terkumpul dalam satu kantong, kemudian dia membentuk suatu kista coklat. Nah, kemudian ini kita lihat lagi. Ya, ini cairannya bening. Ya, ini yang Bening kita sebut seperti air ya. ya seperti air. Ini yang kita sebut tadi sebagai kista folikel atau kista fungsional. Ya, kemudian ini, nah ini yang kita sebut sebagai Wah, ya, ya. Merah. Merah. Ini kita Kayak sebut darah ya? kista
hemorragicum atau kista darah ya. Jadi ini suatu proses di mana biasanya setelah terjadi proses ovulasi ada pembuluh darah yang tidak menutup, kemudian dia akan jadi berdarah dan membentuk satu kantong. Ini kita sebut sebagai kista hemorragicum. Ini biasanya keluhannya nyeri hebat. Ya, ada nyeri hebat yang mendadak ya, dan biasanya harus segera kita lakukan tindakan operasi. Oke. Sampai deh. Nah, ini yang paling menarik Kalau sebenarnya. kemarin nggak emergency berarti bukan yang itu. Masih lega berarti. Ya. Jangan sampai. Nah, ini berikutnya. Nah, ini kita lihat kan. Terus, ya, Apa, ini bening? cairan cukup banyak, bening. Nah, kemudian kalau kita lihat dalamnya isinya, nah ini ada bagian dari Rambut. rambut. Ada ya. rambutnya? Kemudian ada semacam tulang, ada semacam gigi, ada jaringan lemak juga di sini. Ya, ini yang kita sebut sebagai teratoma atau kita sebut sebagai kista dermoid. Ya, ini tumbuh secara spontan, jadi bukan karena proses kehamilan, karena ovarium adalah suatu organ yang akan tumbuh menjadi makhluk hidup, tapi tanpa adanya ovulasi, tanpa adanya proses pembuahan, ini bisa tumbuh secara spontan, jadi tidak terkontrol tumbuhnya. Kalau Kan tadi ada ditanya, beberapa ya. ada yang bisa sembuh nggak dengan obat? Adakah yang harus dioperasi langsung atau gimana? Jadi benar-benar tergantung dari jenis kistanya dulu. Mungkin ada orang-orang yang mempunyai testimoni, oh saya sembuh kok dengan obat saja. Ya, dan banyak sih yang gitu. Pasti Banyak karena, gitu-gitu ke saya. kistanya itu jenisnya bukan yang urgent, bukan yang berbahaya atau yang memang perlu diangkat. Jadi memang kita harus telah lagi. Di antara sekian banyak model kista nih yang paling Ya. bahaya tuh yang mana ya, Dok? Ya, sebenarnya sih ini semua jenis kista yang jinak. Jadi sebenarnya bahaya tidak bahayanya tergantung tadi jenisnya dan ukurannya. Ya, kalau yang kista endometriosis ini bisa kita lakukan tindakan operasi, tapi tentunya kemungkinan tumbuh lagi untuk endometriosis ini cukup tinggi. Jadi rekaransinya cukup tinggi atau kekambuhannya cukup tinggi. Kalau kista dermoid, ya biasanya mau tidak mau kita harus angkat seluruh bagian ovariumnya. Kalau kista mucinosum tadi itu biasanya kita juga angkat keseluruhannya, jadi kita hanya mengharapkan ovarium yang sebelahnya tidak mengalami pertumbuhan yang membesar tadi dan masih bisa berfungsi dengan baik. Jadi kalau kista tergantung itu ya. memang sama sekali nggak bisa sembuh total, Dok. Sebenarnya yang paling ditakutkan pada kista bukannya dia berkembang menjadi keganasan, Ya. tetapi kalau misalnya kistanya itu posisinya mengganggu Ya. organ yang lain di sekitarnya, atau kistanya berkembang besar, kemudian terpuntir, Ya. rasa nyerinya hebatnya itu yang bisa mengganggu kita, jadi bisa sampai mengalami kolik istilahnya. Ya, hebat sekali Nyerinya nyerinya. sangat hebat dan harus dilakukan tindakan saat itu juga. Itu sebenarnya yang harus diantisipasi sejak awal gitu. Nah, terus kan banyak tuh kayak teman-teman saya yang belum nikah. Terus ada juga dia kena kista juga, belum nikah. Terus dia nanya-nanya ke saya karena tahu saya udah ada kena juga kan. Dia nanya, "Ir, coba dong kalau ini tanyain kalau kamu lagi konsul, kalau orang kena kista di rahim khususnya ya, itu bisa punya anak apa enggak?" katanya gitu. Nah, ya. Jadi kalau bicara mengenai reproduksi atau untuk hamil atau tidak, tergantung tadi. Kalau kistanya memang harus diangkat dengan ovariumnya, maka kemungkinan untuk hamilnya kita berharap di ovarium yang sebelahnya. Jadi selama masih ada sel telur yang normal, ada sel sperma yang normal, ada saluran telur atau rahim yang normal, maka kemungkinan hamil tetap ada. Dan lebih baik tetap konsultasikanlah ke dokter spesialis yang berkompeten di bidangnya. Gitu. Oke, kita tadi sudah membahas seputar kista, masih ada informasi menarik lainnya. Ya ini masih berkaitan dengan wanita juga. Ya. Pengen tahu nggak apa? Wow. Sesaat lagi hanya di Dokter Ros. Indonesia. Normalkah memiliki jerawat pada vagina?